Ibu Koni, kan menarik juga nih yang Ibu Koni sampaikan di videonya yang beredar, atau kalau kita flashback ke belakang, pada saat wawancara di sebuah podcast, kan Ibu Koni juga menyebutkan di situ bahwa selain Hasto, katanya Pak Anies juga menjadi target atau apa tuh? Ya, kalau di kasus di wawancara itu, yang menerangkan tentang kasus Pak Anies adalah Mas Hasto. Saya nggak sebut sama sekali soal nama Pak Anies. Bisa Oh, diulang. Tolong kalau dilihat podcastnya, lihat podcast keseluruhannya, jangan yang sudah oke. potongan, karena kalau potongan memang agak bingung ya. Jadi maksud saya kalau itu saya harus luruskan, karena kemarin juga saya ada beberapa orang telepon yang menganggap saya berbicara soal Pak Anies. Saya sama sekali nggak pernah beri komentar Oke. tentang Pak Anies. Waktu itu yang saya cuma jelaskan adalah, Mas, gue udah di warning dan lu temen gue, lu stop deh, gitu kan? Karena niat si polisi atau merah putih atau si tentara merah putih, ini tuh aparat ya sebutnya, karena ini polisi dan tentara. Itu adalah niatnya baik. Pertama adalah udahlah, jangan wasting time, wasting money for the things yang udah nggak mungkin, gitu. Itu udah seperti warning, gitu kan? Udahlah, nggak usah lah, gitu, sayang banget sih duit lu, kira-kira gitu, ya, atau anggaran lu, gitu. Nah, yang kedua adalah itu tadi, kenapa sudah di warning bahwa itu kan sahabatmu, cobalah jangan sampai dia terus-terusan berteriak keras. Nah, sementara kan buat saya sampaikan di dalam wawancara itu, loh, dia ini sekjen partai, nggak mungkin dia nggak berteriak keras untuk urusan politik, orang dia sekjen partai politik, gitu kan, pendekaan saya waktu itu. Nah, kembali kepada kunjungan saya yang kedua, gitu kan, terus terang waktu saya ke kunjungan yang kedua yang saat saya bilang diundang di bank itu, kemudian saya of course melakukan pertemuan dengan ibu, saya melakukan pertemuan juga dengan sekjennya. Kita bicara banyak hal, tetapi buat saya pribadi, saya itu kan senang belajar ya Pak Abraham ya. Buat saya itu begini, ketika konstelasi ini terjadi, ancaman itu kemudian terjadi, kemudian sampai saya harus bicara di dalam forum itu, saya melihat begini, kenapa sih, apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandra kah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan?